Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Rizka Laida dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Sebelum lanjut ke materi yang akan saya bahas, saya akan menjelaskan tentang struktur data. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan struktur data? Jadi, struktur data itu merupakan prinsip penting dalam pengembangan perangkat lunak yang menetapkan cara data disimpan, diatur, dan diakses dalam sistem komputer. Jadi, dengan kita memilih struktur data yang sesuai, pengembang dapat meningkatkan efisiensi dan performa aplikasi. Setiap jenis struktur data itu memiliki karakteristik dan manfaatnya tersendiri, mulai dari arah yang efisien untuk akses data berurutan hingga struktur data kompleks seperti tree dan graph yang mendukung hierarki dan hubungan antara elemen data yang kompleks. Tujuan utama dari menggunakan struktur data adalah untuk memudahkan operasi pada data seperti pencarian, penyisipan, penghapusan, dan pengurutan. Selanjutnya, materi yang akan saya bahas secara singkat yaitu saya akan menjelaskan tentang struktur data pohon atau tree, struktur data graph, dan khas dalam struktur data. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang struktur data pohon atau tree. Jadi, struktur data pohon atau tree bagaikan sebuah pohon dengan akar dan cabang-cabangnya. Setiap cabang disebut simpul untuk menyimpan data dan terhubung dengan simpul lain. Bisa jadi induk atau anak. Simpul teratas adalah akar dan simpul tanpa anak itu disebut dengan daun. Tree biasanya digunakan untuk menyajikan data yang mengandung hubungan hierarki antara elemen-elemennya. Studi kasusnya membahas tentang struktur organisasi perusahaan. Jadi, sebuah perusahaan besar ingin mempresentasikan struktur organisasi, mereka menggunakan pohon. Setiap unit atau divisi dalam perusahaan adalah simpul dalam pohon, dengan direktur atau manajer sebagai simpul induk dan bawahan atau tim sebagai simpul anak. Simpul root adalah simpul A yang memiliki anak-anak B dan C pada level 1. Selanjutnya, simpul B memiliki anak-anak D dan E, sedangkan simpul C memiliki anak-anak F dan G pada level 2. Di level 3 terdapat simpul H yang merupakan anak dari D. Simpul-simpul yang tidak memiliki anak disebut simpul daun, seperti E, F, G, dan H. Sedangkan simpul yang memiliki anak disebut simpul internal, seperti A, B, C, dan D. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai tentang struktur data graph. Jadi, struktur data graph adalah struktur data yang terdiri dari serangkaian simpul atau nodes yang terhubung oleh sisi edge. Graph digunakan untuk merepresentasikan berbagai situasi di mana hubungan antara entitas adalah fokus utama. Studi kasusnya yaitu membahas tentang jaringan sosial. Sebuah aplikasi jaringan sosial ingin merepresentasikan hubungan antara pengguna-penggunanya sebagai sebuah graf. Setiap pengguna adalah simpul dalam graf, dan ada sisi yang menghubungkan pengguna jika mereka berteman satu sama lain. Simpul pada graf disebut dengan vertex atau V, sedangkan sisi yang menghubungkan antar vertex disebut edge atau E. Pasangan XY disebut sebagai edge yang menyatakan bahwa simpul X terhubung ke simpul Y. Graf di samping terdiri atas 4 buah vertex dan 4 pasang sisi atau edge, dengan vertex disimbolkan sebagai V, edge dilambangkan dengan E, dan graf disimbolkan dengan G. Ilustrasi di samping dapat dituliskan dalam notasi berikut. V sama dengan 0, 1, 2, 3. E sama dengan dalam kurung 0 dan 1, lalu dalam kurung 0 dan 2, lalu dalam kurung 0 dan 3. Lalu dalam kurung 1 dan 2. G sama dengan
V, dan E. Selanjutnya, materi yang terakhir membahas tentang hash. Jadi, hashing dalam struktur data yaitu teknik dalam struktur data yang digunakan untuk menghasilkan nilai yang unik, atau biasanya dalam bentuk bilangan bulat. Untuk setiap input tertentu, ini sangat berguna untuk mengimplementasikan struktur data, seperti tabel hash, di mana akses data dapat dilakukan dengan waktu yang konstan. Studi kasus yang dibahas dalam materi ini yaitu tentang tabel hash untuk penyimpanan data pengguna. Sebuah aplikasi manajemen pengguna ingin menyimpan informasi pengguna seperti nama, email, dan nomor telepon. Mereka memutuskan untuk menggunakan tabel hash untuk mengelola data pengguna secara efisien.